Shalom. Selamat datang di ibadah GBTI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBTI COTW Temanggung. Dan jangan lupa, cek kembali handphone Anda apakah sudah dalam mode diam atau silence. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sungguh kita bersyukur lewat kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini. Pada saat ini kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, sebab Dia adalah Tuhan pengharapan dalam setiap kehidupanmu. Haleluya Yesus. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lebih sungguh lagi kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Yesus, kami menaikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta dalam setiap puji-pujian kami. Dan kami yakin dan percaya kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita percaya bahwa ada sukacita surga mengalir di setiap kehidupan kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. Sebab tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh
Yesus baik. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah GPDI COTW Temanggung. Sebelum ibadah dilanjutkan, mari kita simak dulu info berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalankan isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan berupa sembako atau obat-obatan, dapat menghubungi sekretariat atau Ibu Tiwi dengan nomor sebagai berikut. Persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Atau bisa juga melalui QR Danamon. Ikutilah ibadah streaming di channel YouTube GPDI COTW Temanggung dengan jadwal sebagai berikut. Anda juga dapat cek ringkasan khotbah dan info lainnya dalam website www.gpdicotwtemanggung.or.id atau kunjungi Warta Jemaat online dalam aplikasi COTW Family. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saat kita percaya, kita akan alami kemahakuasaannya berlaku dalam hidup dan situasi kita. Alami Tuhan secara pribadi. Tetap semangat bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Dan kita tidak tahu kita mau kemana. Tetapi tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita khawatir. Karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam
Saya percaya dengan iman Allah yang kami sembah adalah Allah yang menyertai kami, Allah yang terus bersama dengan kami. Amin. Lewati setiap badai, lewati setiap musim yang tidak menentu sekalipun Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan demi penyertaan, buat pemeliharaan demi pemeliharaan, buat kebaikan demi kebaikan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur miliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar firman-Mu akan disampaikan untuk setiap kami. Kami minta Roh Kudus mengurapi kami. Bekerjalah di dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja untuk kami. Amin. Kami buka telinga kami buka hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan bahasa yang baik dan sederhana. Sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku, bahkan pembawa berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berbicaralah untuk setiap kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita diteguhkan kembali dengan puji-pujian bahwa sekalipun kita sedang ada di dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan, Dia menyertai kehidupan kita. Yang menyertai kita Tuhan, itu adalah satu jaminan bagi setiap kehidupan kita, bahwa kita sanggup melewati semua. Lembah kelam berbicara tentang situasi sulit, situasi yang membahayakan. Kalau zaman dulu orang berperang sedang ada di dalam satu lembah, maka kalau musuh datang, akan mudah untuk mengalahkannya. Tetapi lewat puji-pujian ini kita diingatkan kembali bahwa sekalipun kondisi hidup kita sedang ada di tengah-tengah ancaman, tetapi kalau tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita, kalau Tuhan sendiri yang menyertai kehidupan kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bangga memiliki Tuhan, kita bersyukur Tuhan setia di dalam menyertai serta menolong kehidupan kita semua. Puji Tuhan kalau saya mengingat tema bulan ini bahwa melihat yang tidak dilihat orang lain, saya teringat masa kecil saya dulu waktu usia anak saya gitu ya. Jadi satu kali saya pergi ke rumah saudara. Saudara saya tuh punya piaraan entok. Ya, entok itu ya kayak angsa, kayak bebek itu saudara pasti tahu ya. Entok, banyak sekali dia pelihara entok. Saya sebagai anak kecil waktu itu ditawarin begini, waktu mau pulang ditawarin, Rawuh mau entok, tak kasih entok, milih entok atau milih layang-layang gitu. Nah, saya waktu itu masih kecil, musim layang-layang. Saya pilih minta layang-layang. Nah, orang tua saya kok milih layang-layang, harusnya milih entok dijual buat beli layang-layang dapat banyak. Nah, itu pemikiran anak kecil ya, melihat sesuatu yang hanya kesenangan sendiri gitu. Hanya melihat sesuatu dari sisi luarnya saja. Demikian juga sebenarnya kalau kita melihat sesuatu kertas gitu ya, kertas entah itu sertifikat, entah itu nota, entah itu surat perjanjian atau surat-surat berharga lainnya. Kalau buat anak kecil, sertifikat itu tidak ada artinya. Dia hanya melihat, oh itu hanya selembar kertas. Itu hanya secari kertas. Buat anak kecil bisa aja itu buat mainan pesawat-pesawatan. Tapi buat Bapak Ibu Saudara yang mengerti, apalagi sudah tahu baca tulis gitu ya, mengerti isi apa yang terkandung di dalam surat tersebut, di dalam kertas tersebut, pasti tidak akan menyia-nyiakan selembar kertas itu, secari kertas itu benar. Kita pasti akan menyimpan sebaik-baiknya. Kita akan berusaha untuk menjaga ya. Sekalipun itu dilihat mata hanya secari kertas. Coba kalau kertas itu di tangan anak-anak.
Kita pasti seandainya itu ditukar dengan sebutir permen atau sebuah es krim, pasti anak itu akan segera menyerahkannya. Nah, di dalam kisah tentang Yakub dan Esau, di mana di mana Esau dia dengan mudah menyerahkan hak kesulungannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-25, saya akan bacakan mulai ayat 2, Kejadian 25. Saya akan mulai baca ayat yang ke-30, dikatakan demikian. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya itu. Hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau begitu mudah menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Hanya ditukar dengan sepiring kacang merah. Dia tidak melihat di balik hak kesulungan yang dia miliki. Dia tidak melihat apa yang terkandung di dalam kuasa kepemilikannya sebagai anak sulung. Dia sebatas hanya, apa gunanya hak kesulungan bagiku, sebentar aku akan mati. Dari kata-kata yang diucapkan oleh Esau ini merendahkan atau meremehkan sesuatu yang berharga, yang sebenarnya berguna dan bermanfaat di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat sebenarnya Esau bukan anak kecil, bukan seorang kanak-kanak, tapi entah bagaimana dia memiliki pemikiran seperti itu gitu ya. Kalau saya contohkan tadi sifat kanak-kanak, hanya bisa melihat atau memandang sesuatu dari sisi luarnya saja. Seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Dari pola pikir seseorang itu juga nanti mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dia ambil, tindakan-tindakan yang akan dia lakukan. Tapi Esau sebenarnya bukan seorang kanak-kanak. Mungkin secara usia dia lebih tua urutan kelahirannya dibanding dengan Yakub. Tapi kedewasaan rohani Esau ini telah merubah pandangannya terhadap hak kesulungan yang dia miliki. Yang diterima, yang seharusnya dia pertahankan. Di dalam tradisi Yahudi, di tradisi kuno memang hak kesulungan memiliki banyak pengertian, ada banyak hal, prioritas-prioritas yang dia miliki. Salah satunya hal yang akan dia peroleh, yang akan dia dapat ketika seseorang itu menyandang predikat sebagai anak sulung. Paling tidak dia akan mewarisi harta kekayaan ayahnya itu 2 bagian daripada saudara-saudaranya. Dia memiliki porsi yang lebih banyak. Dia memiliki porsi double dari berkat-berkat yang sudah dia persiapkan, yang bapaknya, yang orang tuanya sudah persiapkan bagi kehidupannya. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam hidup ini bukan saja kita melihat sesuatu dari kehidupan ini dari satu sisi saja.
pasti di sisi lain ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Tapi tergantung tingkat kedewasaan kita melihat sesuatu tersebut. Bagi pemazmur pun begini, dia pernah mengungkapkan perasaannya begini, pemahamannya tentang Taurat Tuhan. Mungkin bagi orang Taurat Tuhan, firman Tuhan hanya sebatas tulisan, hanya sebuah kertas yang tertulis. Tapi pemazmur dia berkata, di dalam Taurat Tuhan, dia minta supaya Tuhan singkapkan matanya, celikkan matanya, bukakan matanya, supaya dapat melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Jadi buat pemazmur, Taurat itu bukan sebatas, atau firman Tuhan bukan hanya sebatas suara yang disampaikan atau tulisan yang di sebuah kertas yang berisi tulisan, bukan. Tapi di dalamnya, di dalam Taurat Tuhan ada keajaiban-keajaiban. Dia rindu untuk melihat, ya, dia rindu melihat kuasa dari firman Tuhan, kuasa dari Taurat tersebut. Bagi banyak orang juga, Injil hanya sebuah dongeng, bisa saja diartikan demikian. Kisah-kisah dalam Alkitab hanya sebuah cerita masa lalu. Tetapi buat orang yang beriman, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil bukan saja kisah atau cerita masa lalu, dongeng masa lalu. Bukan juga hanya sebatas sejarah, kisah sejarah masa lalu, bukan. Tapi Injil itu kekuatan Allah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap mereka yang percaya kepadanya. Jadi hubungan hak kesulungan dengan iman, kita sebenarnya buat kita semua, ya, tidak semua kita anak pertama, kita juga bukan orang yang lahir di tengah-tengah bangsa atau di tengah-tengah masyarakat yang punya pemahaman seperti orang Timur Tengah bahwa seorang anak sulung memiliki hak double atau berkat ganda dari orang tuanya, bukan. Kita hidup di zaman yang berbeda. Kita juga hidup di lingkungan yang berbeda dengan situasi yang Alkitab tuliskan. Tetapi sekalipun kita bukan sebagai anak pertama yang dilahirkan dari orang tua kita. Tetapi ketika kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus sebagai orang percaya, kita juga memperoleh hak untuk kita menikmati berkat-berkat ilahi. Kalau saya kasih judul atau tema firman Tuhan pagi hari ini, jangan kehilangan berkat-berkat Allah. Jangan kehilangan berkat-berkat Allah. Seseorang bisa kehilangan berkat-berkat Allah karena ya memandang sesuatu hanya sepele, ya. Melihat sesuatu yang berharga itu sepele atau dengan cara pikir yang rendah. Kalau dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 16, Esau memiliki nafsu yang rendah. Jangan ada orang yang seperti Esau. Ada peringatan sudah disampaikan. Sudah ada peringatan dan nasihat yang diberikan. Karena kalau peringatan diberikan berarti ada sesuatu yang dampak, ya, ada dampak yang kurang baik yang akan dialami kalau peringatan itu diberikan. Nasihat juga diberikan, jangan ada seorang yang punya nafsu cabul atau nafsu rendah seperti Esau. Jadi sesuatu yang harusnya dipertahankan berharga, tetapi dengan mudah dilepaskan, dengan mudah ditukar. Biasanya kalau seseorang mau melepaskan sesuatu yang berharga itu dalam saat-saat dalam situasi terjepit
atau terdesak atau terancam, itu baru orang dengan rasa berat hati padahal dia bisa saja menyerahkannya dengan rasa berat hati. Itu kalau situasi sudah mengancam atau dalam kondisi terjepit, terdesak, dia bisa, hal yang paling berharga dia bisa lepaskan. Tetapi herannya Esau, dia tidak ada ancaman apa-apa, dia hanya rasa haus, rasa lapar. Dia tidak mengalami ancaman, tidak mengalami tekanan. Dia tidak juga mengalami sesuatu yang membahayakan dirinya. Tapi kalau kita melihat kisahnya dari kitab Kejadian tadi, dia begitu mudahnya dia melepaskannya. Bahkan dia katakan, apa gunanya hak kesulungan ini? Dia melihat sesuatu situasinya, hanya saat itu dia tidak melihat masa depan yang akan dikerjakan lewat hak yang dia miliki. Dia tidak melihat situasi yang akan datang nanti bagaimana, tidak. Dia pokoknya yang dia inginkan hari ini, dia putuskan hari ini, dia lakukan hari ini. Itulah yang dilakukan Esau. Saya juga heran ketika saya merenungkan kenapa Esau begitu mudah melepaskan hak kesulungan. Sementara Yakub dia begitu menginginkan hak kesulungan tersebut. Bagi Yakub dan Esau pasti tahu tentang hak kesulungan tersebut. Tapi ketika Yakub tahu, dia begitu menginginkan hak kesulungan itu. Bisa jadi atau bisa saja Yakub sudah ancang-ancang atau ngincar kapan waktu yang tepat untuk aku mengambil alih hak kesulungan tersebut. Sebenarnya Yakub tidak merampas hak kesulungan Esau. Karena Yakub dan Esau memiliki perjanjian bahkan diteguhkan dengan sumpah. Kalau sumpah memang zaman dulu tidak ada hitam di atas putih, tidak ya. Tapi dengan perkataan masing-masing orang itu sudah meneguhkan apa yang dia ucapkan, dia janjikan. Yakub dan Esau dia bersumpah untuk memindahkan hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau. Yang satu orang dia begitu mudah untuk melepaskan hak kesulungannya. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang akan memberi dampak kepada masa depannya, kepada hari esoknya. Dia begitu mudah melepaskannya. Tapi yang satu begitu menghargai. Yang satu yang namanya Yakub ini, dia begitu menghargai hak kesulungan. Dia pengen mendapatkannya itu. Ini dua anak yang sudah diberitahukan kepada ibunya ketika dua anak itu masih ada di dalam kandungan. Dua bangsa akan bertolak-tolakan. Demikian juga karakternya bertolak-tolakan. Yang satu memandang rendah, tapi yang satu memandang hal tersebut sebagai sesuatu hak yang istimewa, yang pantas atau patut dia miliki, yang patut dipertahankan, yang patut untuk dia pertahankan seumur hidupnya. Itu yang ada di pikiran Yakub. Dia ingin mendapatkan hak itu. Tapi Esau, dia justru dengan mudah untuk melepaskannya. Tidak ada cara bagaimana mempertahankannya. Sebenarnya kalau hanya untuk mengobati rasa haus atau lapar, pasti di rumah Ishak banyak makanan karena Ishak itu kan juragan orang kaya. Dia orang berada, tidak mungkin dia kekurangan makanan. Seandainya dia mau masakan yang lebih enak pun memperoleh atau mendapatkan, dia pasti bisa juga. Tapi itu Esau tidak. Bagaimana
bagaimana dia memandang hak kesulungan tersebut. Dia tidak seperti yang dipikirkan oleh Yakub. Yang satu memandang rendah, tapi yang satu dia memandang begitu berharga hak kesulungan tersebut. Nah, di dalam Ibrani tadi saya sudah singgung, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ketika penulis Ibrani ya, dia sedang membahas tentang iman. Orang-orang percaya sedang menasihati orang-orang percaya supaya mempertahankan iman, supaya berjuang mempertahankan iman. Penulis Ibrani dia mengingatkan kembali tentang tindakan Esau tersebut. Kalau peringatan diberikan, pasti itu ada sesuatu ya, ada sesuatu yang bisa saja peristiwa yang sama akan terulang. Orang-orang percaya dengan mudah melepaskan keyakinannya, melepaskan imannya, meninggalkan imannya. Karena situasi-situasi yang sepele, keadaan-keadaan yang sepele. Kalau saya tekankan lagi, kalau peringatan diberikan ya, kalau nasihat diberikan, itu bisa ada kemungkinan peristiwa yang pernah terjadi dahulu bisa terjadi, terulang kembali. Ya, perlu diingatkan, jangan ada orang yang seperti Esau. Jangan ada orang seperti Esau. Ya, kita lihat Esau tidak menjadi contoh yang baik di dalam dia mempertahankan iman atau mempertahankan apa yang patut dia pertahankan, apa yang patut dia miliki. Kitab Ibrani membahas tentang iman, bagaimana orang-orang percaya dinasehati, diperingatkan supaya mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi sama halnya seseorang mempertahankan hak kesulungan, ya. Demikian juga sepatutnya atau sepantasnya seseorang mempertahankan iman keyakinannya. Seseorang sepantasnya menjaga, melihat atau memandang bahwa hak kesulungan itu suatu hak istimewa. Di dalamnya atau di baliknya mengandung berkat-berkat ilahi atau hak-hak istimewa. Demikian juga sepatutnya orang memandang di dalam iman percayanya yang dia miliki. Orang tersebut memiliki hak-hak istimewa di dalam Tuhan. Di dalam kuasa iman bisa mengerjakan perkara-perkara yang di luar batas kemampuan manusia yang kita bisa kerjakan. Seperti halnya penulis Ibrani ini menasihati supaya semua orang percaya mempertahankan iman. Seperti halnya mereka orang mempertahankan hak kesulungan. Kalau hak kesulungan yang dimiliki Esau banyak, memang dalam tradisi kuno hak kesulungan memiliki banyak manfaat atau banyak keuntungan sebenarnya bagi orang yang memilikinya. Demikian juga iman yang kita miliki akan mengerjakan banyak hal. Ketika seseorang kehilangan hak kesulungan, dia kehilangan banyak perkara-perkara yang baik. Kalau orang percaya, umat Tuhan juga sampai kehilangan iman, ya, itu juga akan kehilangan banyak hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik dalam kehidupannya. Ada akibat yang serius ketika seseorang kehilangan iman. Ketika Allah bertindak, kalau kita melihat di dalam Injil-Injil, ya, tulisan murid-murid, ketika Yesus mau bertindak, ketika Allah mau bertindak, melakukan sesuatu, dia melihat iman juga. Ada satu ayat yang sering kita dengar gitu ya, kalimat ketika Yesus melihat iman mereka.
Satu kali ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang itu ya. Lihat, Yesus melihat iman orang tersebut. Dia tidak melihat penampilannya, dia tidak melihat sisi segi-segi lainnya. Ketika Yesus melihat iman orang tersebut, Yesus melakukan tindakan yang dibutuhkan oleh keempat orang tersebut untuk kesembuhan orang yang lumpuh. Yesus bertindak. Yesus mau mengerjakan perkara-perkara yang besar ketika dia melihat iman orang tersebut. Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Jadi ada sesuatu yang kita miliki di dalam iman, ada kuasa yang besar, berkat-berkat Allah yang besar di dalam kuasa iman yang kita miliki. Allah bertindak, dia dengan melihat iman yang kita miliki. Iman juga membuat seseorang berkenan kepada Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang membuat seseorang berkenan kepada Allah bukan, ya sekali bukan penampilannya, bukan kebaikan-kebaikan perilaku-perilakunya, bukan. Allah lebih tertarik kepada iman yang kita miliki. Allah lebih tertarik dengan perkara itu. Bahkan ketika Yesus mau datang kedua kali, dia pernah bicara kepada muridnya, jika Anak Manusia datang kedua kali, adakah iman di bumi ini? Jadi iman sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap kita. Jangan mudah untuk melepaskan ya iman yang sudah kita miliki. Jangan mudah menukar dengan perkara-perkara yang hanya sementara di dalam dunia ini. Bahkan dengan alasan-alasan yang sepele, kita mudah sekali untuk menukar iman kita. Atau karena kita sedang ada di dalam tekanan, lantas iman kita biarkan mati, kita biarkan kehilangan iman, bahkan kita tidak pernah lagi memperhatikan bagaimana iman saya supaya bertumbuh, bagaimana supaya iman saya tetap kuat, bagaimana supaya iman saya tetap ada di hati saya. Keadaan-keadaan seringkali membuat sama juga beriman atau tidak beriman. Sama juga kok memperhatikan rohani dan tidak memperhatikan juga sama saja. Pernah juga ini dialami oleh pemazmur. Apa gunanya aku hidup benar? Ketika apa? Ketika pemazmur itu melihat orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan pun dia hidup mujur, dia hidup beruntung. Sedangkan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Sepertinya hidupnya tidak semujur orang-orang fasik. Tapi iman ya, itu sekalipun mungkin saat ini, saat hari ini, situasi seperti ini sepertinya kita tidak melihat dampak dari iman yang kita miliki. Kita tidak melihat kuasa yang dikerjakan oleh iman yang kita miliki. Tapi satu kali pasti iman itu akan mengerjakan sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Kalau saya kembali lagi
ke Ibrani pasal 12 ayat 16 ya, Ibrani 12 ayat 16, ada bagian yang menarik demikian. Janganlah ada orang yang ayat 17, dikatakan sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Buat Esau ya, dia pikir hak kesulungannya tidak memiliki dampak apa-apa. Di saat itu, di hari itu di mana dia akan menukar hak kesulungannya. Dia pikir hak kesulungannya tidak memberi dampak apa-apa dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Tapi seperti saya katakan, pasti satu kali iman kita juga akan mengerjakan sesuatu yang kita sangat perlukan, kita butuhkan. Hari ini mungkin kita tidak melihat kuasa iman. Sepertinya kita dibiarkan. Sepertinya kita punya iman atau tidak punya iman, sepertinya kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Tapi satu kali ketika, ya saya ulangi di ayat yang ke-17 tadi, ketika ia hendak memperoleh berkat, menerima berkat itu. Jadi kata ketika itu menunjukkan satu waktu yang akan datang. Satu waktu di mana pekerjaan dari iman itu akan dinyatakan dalam hidup orang-orang percaya. Kita diingatkan untuk berpegang kepada firman yang sudah kita miliki. Kita diingatkan supaya melihat iman itu sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa iman itu patut kita pertahankan. Kita bisa melihat di dalam iman yang kita miliki itu ada sebuah kuasa yang mengerjakan kuasa mulia dalam hidup kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena seberapa cakap hidup kita, bukan. Tapi kita memperoleh berkat keselamatan pun, ya, itu berkat terbaik, berkat dari iman kita. Buah dari iman kita juga. Keselamatan, kehidupan kekal. Iman yang kita miliki bukan saja nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Tapi iman juga mengerjakan perkenanan Allah. Kalau Allah berkenan, Dia akan bertindak bagi kita. Kalau Allah berkenan, sebenarnya Dia sangat berambisi itu ya untuk menolong kita, untuk bertindak bagi kita. Kalau kita melihat Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang Allah kerjakan buat Daud? Banyak kemalangan sebenarnya dialami oleh Daud. Apakah Daud dia bisa atasi kemalangan-kemalangannya dengan kemampuannya sendiri? Tidak, dia akui. Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang membela dia. Tuhan yang bertindak bagi dia. Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan Daud. Perkenanan Tuhan memberi rasa aman sebenarnya buat setiap kita. Perkenanan Tuhan membuat kita mantap dan yakin menjalani masa-masa yang sukar sekalipun. Dalam perkenanan Tuhan, Dia sanggup menjaga kehidupan kita. Dia sanggup menjaga hidup kita supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak binasa. Bisa saja kok orang kalau kita lihat situasi-situasi hari ini, orang beriman pun bisa terserang penyakit. Bahkan penyakit yang sampai membawa kepada kematian. Tapi kematian jasmani yang dialami orang percaya tersebut tidak membawa kepada kebinasaan.
dia memperoleh jaminan kehidupan kekal. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, paling tidak perkenanan Tuhan, iman yang kita miliki, membawa rasa aman bagi kehidupan kita. Kita tidak takut jalani hari-hari kita. Kita tidak gentar, karena kita punya kuasa. Kita punya Yesus, dia berjanji menjaga hidup kita. Dia berjanji menyertai kita. Kerajaannya, kebenarannya menjadi bagian kita orang-orang beriman. Ada berkat-berkat Tuhan yang sediakan bagi orang-orang beriman. Jangan sampai kita kehilangan berkat-berkat Allah. Bagaimana supaya kita tidak kehilangan berkat-berkat Allah? Pertahankan iman. Jaga hidup kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Justru masa-masa sukar, Tuhan akan nyatakan perbedaannya. Mereka yang beriman kepada Tuhan, mereka alami damai sejahtera Allah. Amin. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan buat kami Tuhan. Kau berikan untukku dapat melihat bahwa rancangan-Mu indah bagi kami. Haleluya. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
dan Rajaku. Pagi hari ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara mungkin dalam kondisi seperti Esau. Saya kehabisan tenaga, saya kehabisan waktu, rasanya seperti sudah setengah mati. Saya kehabisan modal, Pak. Saya kehabisan uang. Saya kehabisan kekuatan. Dan rasanya tergoda untuk buat apa saya mau percaya kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara, entah engkau seorang pemudi, entah engkau seorang pemuda. Engkau mulai berpikir, ini tahun 2021. Usia saya bertambah. Saya belum punya pasangan, saya kehabisan waktu. Dan sepertinya ada tawaran, jual imanmu, engkau akan dapatkan. Pagi hari ini, jangan mau kehilangan berkat. Mungkin ada tawaran kepada Bapak Ibu, jual imanmu, aku akan berikan, aku akan modali. Jual imanmu, maka engkau akan terima kesembuhan. Jual imanmu, percaya kepada hal-hal tertentu. Pagi hari ini jangan kehilangan. Kalau Tuhan sampaikan bukan kebetulan. Tuhan tahu kondisi Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada. Kalau engkau rasanya sudah setengah mati untuk pertahankan iman, angkat tanganmu pada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang turun tangan. Izinkan Tuhan yang kerjakan kuasanya. Dan jadikan Tuhan segalanya dalam hidupmu. Kuasa dan kebenarannya, Kaulah segalanya. Kami menyerah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, 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 sekali lagi mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari mulai berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat tangan kami kepadamu. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami jama ujung jumbai jubah-Mu Tuhan. Yesus tolong kami. Yesus tolong kami Tuhan. Yesus tolong kami Tuhan. Asal kami jama ujung jumbai jubah-Mu, maka kami akan sembuh. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sudah sekian tahun Tuhan, rasanya menderita sakit penyakit Tuhan. Tuhan, rasanya Tuhan sia-sia kami pertahankan iman dan tidak ada perubahan. Tapi pada pagi hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iman-Mu menyelamatkan engkau, iman-Mu menyembuhkan engkau, iman-Mu memberi engkau kekuatan, iman-Mu membuat engkau berlayak menikmati hadirat Tuhan. Iman-Mu menyembuhkan engkau. Mungkin ada di antara kami sepertinya rasanya sia-sia Tuhan. Kami pertahankan percaya kepadamu.
Mungkin ada pemudi, ada pemuda Tuhan. Tuhan di masa usia yang makin bertambah. Ada pergumulan tentang pasangan hidup. Dan di dalam nama Yesus, kami mau tetap pegang Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami gak mau gadaikan iman kami. Kami gak mau gadaikan rencana keselamatanmu. Kami gak mau gadaikan berkat Tuhan yang luar biasa untuk masa depan kami. Kami mau cari Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat Engkau yang bertindak bagi kami. Mungkin ada Bapak Ibu rumah tangga, sepertinya kami kehilangan modal. Kami sudah kehabisan kekuatan. Kami kehabisan tenaga. Kami kehabisan semangat. Kami kehabisan iman Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau tetap percaya. Biarlah kami seperti Yakub Tuhan. Ketika kami mendengar firman Allah, itulah yang kami inginkan. Itulah yang kami hasratkan Tuhan. Itulah passion kami Tuhan. Hidup kami adalah menggenapi firman-Mu Tuhan. Di tengah masa yang sukar, firman-Mu kalau Engkau sudah sampaikan, firman-Mu tidak pernah gagal. Itu sebabnya kami percaya, jadilah pada kami seperti firman Allah. Jadilah pada anak-anak kami seperti firman Allah. Jadilah pada orang-orang muda, remaja dan pemuda seperti firman Allah. Jadilah pada Bapak Ibu rumah tangga dan orang lanjut usia seperti firman Allah. Bahkan di tengah musim yang sukar ini, di tengah musim yang mudah tergoncangkan, kami yakin kami sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kami menikmati kuasa firman-Mu yang tak tergoncangkan itu. Dan kami akan melihat ketika dunia alami semua ini Tuhan, di atas firman-Mu kami akan terus berdiri. Kami kuat karena Engkau. Kami bertumbuh Tuhan. Bahkan kuasa dan hikmat Allah makin bertambah kuat dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat mujizat-Mu yang sudah terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih bahkan sebelum kami beraktivitas, kami boleh melihat jawaban doa kami sedang menanti kami. Jawaban doa kami sudah tersedia di masa depan kami. Itu sebabnya kami mau jalani dengan iman bersama dengan Tuhan di atas firman Allah yang kami imani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Ini saudara-saudaraku sekalian, mari kita jalani hari-hari kita. Kita semua menikmati berkat dari Allah Bapa. Kita semua menikmati perkenanan dan kasih karunia karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Memperlengkapi engkau, menguatkan, menyembuhkan engkau. Bahkan menghadiahkan engkau waris kerajaan sorga. Kita semua mengalami penyertaan kuasa Roh Kudus. Engkau akan dipimpin dari iman kepada iman. Dari kebenaran pada segala kebenaran. Kita menikmati satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh jiwa tubuhmu. Alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Bahkan keluarga serta orang di balik bayangmu. Dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari wabah, dari bencana, dari kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat. Ataupun dari pelecehan. Dimanapun engkau berada, kerajaan Tuhan turun dan mendukung hidupmu. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan berkati.
Selamat pagi Tuhan Yesus.